Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari wabarakatuh. ini saya ingin menunjukkan kepada pemirsa bagaimana cara membuat media tanam, Pak. Iya. Media tanam dari sekam ya. Dari sekam. Sekam atau kalau orang tempat lain bilang merang, bilang dedek gitu. Nah, ini intinya ini adalah bekas gilingan Padi ya. Ini kulitnya padi itu. Nah, itu ternyata pemirsa tidak langsung bisa digunakan untuk menanam ya. Nah, ini Pak Sukolisno, pemilik Aglonema 66 Dusun Kasin, Desa Ampel Dento akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara membuat media tanam dari sekam yang kemudian sampai siap ditanami bunga. Begitu Pak Sukolisno ya. Oke, Pak, monggo Pak dijelaskan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dan pecinta tanaman hias yang saya hormati, ini saya berada di ruang pembuatan media, khusus di media aglonema. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Mas Khalid tadi benar. Kalau menurut saya, untuk media yang dipergunakan aglonema ini sebenarnya semua media mau sebenarnya, tetapi ada yang harus diperhatikan. Seperti apa yang saya lakukan di tempat saya ini, yang saya pergunakan media ini adalah media tanaman saya ini adalah satu sekam tawar. Apa Pak? Sekam tawar ya? Sekam tawar. Oh, okay. Kemudian yang kedua ada sekam bakar. Sekam bakar. Ya, cuma dua jenis itu aja. Karena cukup mudah dicari. Tetap padi. Iya, tetapi yang sekam tawar ini dengan catatan harus difermentasi. Dengan harapan difermentasi ini tujuannya satu, bakteri, barangkali ada bakteri yang dari lahan pertanian yang terbawa oleh padi ini tidak akan muncul di sini. Nah, kemudian bakteri atau virus ya, atau mungkin bibit penyakit yang lain. Kemudian yang kedua, saya kasih sekam bakar, tetapi tidak saya fermentasi karena sekam ini sudah dibakar. Saya anggap sudah steril ya. Berikut, untuk menyempurnakan dari pembuatan media ini, maka saya butuh yang namanya efektif mikroorganisme yang disebut dengan EM4 ini. EM4. Ya, ini mikro efektif organisme. Mikroefektif organisme. Iya. Belinya di mana itu, Pak? Ini beli di toko pertanian pasti ada. Di toko pertanian. Ya, atau toko-toko pakan jamu, pakan apa? Pakan ternak. Ini ada. Nah, komposisinya satu botol berapa? Kalau EM4 ini untuk saya loh ya, pengalaman saja. Sebenarnya kalau komposisi ini 70 karung. Kapasitas lahan saya ini 70 karung, ini saya kasih 5, 6, bahkan 10 botol pun mau sebenarnya. Ya toh, untuk EM4. Dan tidak kalah pentingnya untuk melengkapi nutrisi ini pasti saya tambah dengan sari tetes, gula tetes ya. Yang dari pabrik tetes tebu. Ini saya tambahkan di sini dengan harapan nutrisi media ini akan tercukupi. Nah, dengan demikian pertumbuhan tanaman saya insya Allah bisa bagus. Nah, ini langsung pembuatan media ini dengan kapasitas satu karung sekam bakar perbandingannya dibanding dengan 3 karung sekam tawar. Nah, sekam fermentasi. Itu langsung aja dicampur. Difermentasi dulu apa dicampur dengan sekam bakar baru difermentasi, Pak? Difermentasi dulu yang tawar, baru dicampur. Nah, difermentasi kalau ini saya fermentasi ini waktunya adalah 1 bulan. 1 bulan. Ditutupi gitu, Pak? Ditutup rapat. Ini dulu bekas saya tutup rapat, sekarang tinggal pakai aja. Makanya tidak ada gulma yang tumbuh ini. Tidak ada gulma yang tumbuh, tinggal pakai, tinggal nyampur dengan sekam bakar. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah proses pencampuran. Dan yang tawar, tawar tapi sudah difermentasi. Iya. Jadi untuk melihat media ini siap pakai,
satu dipegang ini sudah dingin, Dingin ya. dingin, rasanya dingin. Kemudian kalau dijatuhkan dia ini tidak menggumpal. Oh, ambiar. Ambiar, bahasanya ambiar ini ya ini. Sobat ambiar. Ini ambiar. Jadi kalau dijatuhkan ambiar, tidak menggumpal, itu tandanya bagus. Sudah bagus. Sudah bisa dipakai. Tetapi kalau masih panas, ya nanti kalau dipakai otomatis akarnya akan lonyot. Akan kepanasan. Kepanasan. Terbakar. Nggih. Oh ya Pak, caranya menuangkan CM4 ke itu gimana nyampur? Oke. Kalau jenengan punya tempat, saya pakai ini biasanya. Nah ini. Dimasukin air dulu. Dimasukin air, kemudian ini saya masukkan. Ya terus pakai feeling aja perkiraan. Dimasukin gerotok-gerotok ya. Campur dengan air, kemudian saya siramkan. Siramkan ke media. Tidak perlu dicampur, dicangkuli lagi gitu. Ya nanti setelah sebar ya siram yang sudah campuran dengan IM4 dan dan sari tetes tadi. Tebu, ya. Kemudian dicampur lagi, diaduk lagi. Semakin banyak ini sebenarnya kalau menurut pemahaman saya itu semakin bagus. Semakin banyak itu. Ya. Jadi sebenarnya sederhana ya caranya ya. Cukup sederhana sekali sebenarnya. Kalau bakar sekamnya gimana Pak? Ya dibakar gitu aja. Iya, ya dibakar. Sampai lenyet apa? Yang bagus itu sekam bakar itu yang masih bentuk posisinya utuh. Ya. Jangan sampai kulit padinya itu masih utuh. Masih utuh. Jangan sampai hancur lembut. Jangan. Abu. Ya apakah bisa dipakai yang lembut bisa, tetapi yang lebih bagus, lebih afdol itu yang bentuk utuh-utuh. Karena ya. Kalau dalam bentuk utuh itu walaupun ditempatkan di tempat ini pori-porinya akan banyak. Tetapi kalau yang lembut kan sedikit. Nah, tanaman pun juga butuh oksigen juga. Di akarnya. Nah, sehingga pada saat dipakai di tanaman, porositas media yang dipakai di tanaman ini akan tetap muncul pada. Ini yang sudah jadi dan sudah ditanam. Nggih. Ya, ini contohnya. Jadi begitu seperti ini di lahan saya ini kalau musim hujan ya kena hujan. Kena hujan. Karena tidak ada UV, hanya paranet saja. Sehingga yang saya pertimbangkan cuma porositasnya saja. Sehingga begitu ada air jatuh ke bunga, airnya langsung menghilang. Melalui pori-pori media tadi. Yang dari sekam. Iya. Oke, seperti itu pemirsa, pembuatannya gampang. Jadi saya dulu ketika belum ngerti, saya langsung beli sekam dari slab, langsung saya tata di pot. Saya campur tanah waktu itu. Iya. Ternyata kok aneh gitu, kok berat gitu kan. Kalau di toko bunga itu kan ringan. Gitu. Saya waktu itu heran, kok berat, kok aneh. Dan ternyata memang keliru. Saya ngarang saja, nggak nanya-nanya. Dan ternyata memang ada prosesnya. Untuk bisa ditanami dengan baik. Dan ini sudah diterangkan dengan gamblang oleh Pak Sukolisno, pemilik Aglonema 66 Dusun Kasin, Desa Ampel Dinto, Kecamatan Karangposo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di dekatnya NK Cafe yang 100 meter dari pintu masuk NK Cafe yang lagi viral. Kayaknya bangun sirkuit Pak ya itu. Iya. Di situ memang nanti akan dilengkapi. Di situ kan sarana olahraga dilengkapi. Di samping juga ada lapangan tembak untuk olahraga ya. Juga termasuk tempat wisata-wisata yang lain. Ini masih bangun terus. Jadi, monggo kalau ke NK Cafe jangan lupa mampir ke Aglonema 66. Oke, terima kasih Pak Suko. Sukses selalu. Amin. Kita syuting lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.